Shalom YBC. Shalom. Shalom Bang Yotam. Shalom. Shalom. Iya, kita ketemu lagi di hari Sabtu ini. Kita boleh ibadah bareng-bareng teman-teman. Gimana kabarnya teman-teman? Luar biasa? Luar biasa. Ini kayaknya yang di komputer masih ada beberapa orang aja ya. Tapi kita percaya ya, 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, Tuhan hadir. Amin. Amin. Oke, kita mulai bersatu dalam doa teman-teman. Kita akan mulai ibadah kita. Terima kasih Tuhan Yesus untuk malam hari ini Bapa. Kami sungguh bersyukur sepanjang minggu ini Tuhan, Kau telah menyertai kami, menuntun kami, memimpin kami Tuhan. Di sepanjang kegiatan keseharian kami Bapa, kami percaya kalau bukan karena campur tangan Tuhan, kami tidak ada sampai dengan hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kasih setiamu, untuk kebaikan-Mu bagi kami, bagi keluarga kami, sanak saudara kami, siapapun yang kami temui. Kami bersyukur Engkau tetap ada bersama dengan kami. Saat ini Tuhan, kami mau memuji muliakan nama-Mu, kami mau menyembah Engkau Tuhan, bahkan kami mau mendengarkan firman-Mu, kebenaran-Mu. Biarlah Tuhan, Engkau saja yang bertata di atas segala pujian dan penyembahan umat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bawa hati dan pikiran kami untuk memuji muliakan Engkau. Bawa hati kami lebih lagi Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami beroleh berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari teman-teman, kita akan menyembah Tuhan. Kita angkat satu pujian. Bagaikan tanah kering. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau, ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkan, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkan jiwaku, haus akan Engkau, ku rindu selalu hadir-Mu di
kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkan. Lagi katakan mengalirlah, mengalirlah, kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah, mengalirlah, kuasa Roh Kudus
Tuhan, terima kasih. Kami butuh Engkau Tuhan, terus bekerja dalam kehidupan kami Bapak. Terima kasih ya Bapak. Hanya Engkaulah Tuhan yang kami butuhkan Tuhan di masa-masa seperti ini. Hanya Engkau Tuhan yang kami butuhkan di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tahu Bapak dan kami sungguh percaya kalau bukan karena Engkau ya Bapak, kami tidak akan mampu melewati hari demi hari dalam kehidupan kami. Akan ada banyak Tuhan problema-problema masalah dalam kehidupan kami. Tapi kami percaya Tuhan ada satu sahabat kami, kekuatan kami, kota benteng kami, dan gunung batu kami, perisai kami. Yesus Kristus Tuhan yang terus akan ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini Tuhan kami rindu untuk memuji nama-Mu. Saat ini Tuhan kami rindu untuk bersorak-sorai bagi Engkau. Taruhkan roh sukacita itu Tuhan. Roh pemazmur itu dalam hati dan pikiran kami, dalam mulut kami Tuhan. Biar benar-benar Tuhan pujian ini boleh Engkau dengarkan ya Bapa. Boleh Engkau terima Tuhan setiap pujian dan penyembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang rindu untuk memuji nama Tuhan, mari katakan amin. Boleh dong dinyalain kameranya semua. Lambain tangannya. Coba yang haleluya, kelihatan kan? Yang belum mandi, yang udah mandi, ayo udah mandi belum? Ayo Vanessa, masih ada tuh. Daniel, terus SRW siapa itu SRW itu? Oh Suryani, boleh dinyalain mic-nya? Ngomong halo semua. Halo semua. Halo semua. Mau puji Tuhan, amin. Amin. Semangat Tuhan, amin. Amin. Kita muji nama Tuhan ya teman-teman. Kita angkat satu lagu pujian. Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan
Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Amin. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan, amin, dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah, keluarga kerajaan Allah, keluarga kerajaan Allah. Amin. Haleluya. Wow, Tuhan Yesus baik ya teman-teman. Sungguh bersuka cita semuanya. Amin. Ada amin. Amin. Iya, kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan teman-teman. Mari kita bersatu hati berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersuka cita ya Bapa. Kami menyatakan Tuhan, Engkau Allah yang benar-benar luar biasa dalam kehidupan kami Bapa. Sungguh tidak terpikirkan ya Tuhan, sungguh tidak pernah terlintas di pikiran kami. Betapa kami sungguh berbahagia Tuhan memiliki Engkau dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami tahu Tuhan mungkin dunia ini akan semakin jahat, tapi kami percaya ketika kami bersama-sama dengan Engkau, semua akan Engkau buat Tuhan baik, dan Engkau pun akan memberikan kekuatan bagi kami untuk melewati segala sesuatunya. Kami sungguh percaya Tuhan, dan saat ini Tuhan, kami mau Tuhan duduk diam, mendengarkan firman-Mu, kebenaran firman-Mu, melalui hamba-Mu Tuhan, Bang Yotam, biar Tuhan Engkau yang terus menuntun, memimpinnya Bapa. Untuk apapun Tuhan, setiap kata-kata yang keluar dari mulutnya itu boleh menjadi kerinduan hati-Mu bagi setiap kami Tuhan. Kami rindu Tuhan Engkau mengingatkan kami rindu Tuhan Engkau membukakan mata hati dan pikiran kami, agar kami boleh Tuhan memberikan yang terbaik bagi Engkau, agar di masa muda kami Tuhan, kami boleh bertumbuh, berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Engkau Tuhan. Biar benar-benar Bapa, ketika Engkau menjumpai kami, Engkau begitu bersuka atas kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini Tuhan, kami akan masuk ke dalam kebenaran firman-Mu. Biar Tuhan taruh juga hamba-Mu Bapa, Bang Yotam di belakang salib-Mu agar tidak mencuri kemuliaan-Mu. Bahkan bagi setiap kami juga Tuhan yang melayani-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami boleh berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Kita akan mengangkat satu pujian, Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau sendiri.
sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Allah Roh Kudus penuhi kami, ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, celingkanku, jamalah, ku rindu hadirat-Mu, ku sembah Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Kami persilakan hambanya. Haleluya. Kembali kami mengucap syukur Tuhan, berterima kasih buat kebaikan penyertaan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau Allah Roh Kudus selalu menuntun, memelihara, menyertai, bahkan memberkati kami Tuhan. Terima kasih Bapa buat Roh-Mu, pribadi-Mu yang boleh menolong kami, yang boleh membantu kami Tuhan Yesus. Terima kasih buat semuanya Tuhan yang Kau kerjakan dalam hidup kami. Hingga pada saat ini kami ada semuanya karena anugerah Tuhan. Kami ada semuanya karena kasih setia Tuhan. Bukan dengan kekuatan yang kami miliki, bukan dengan apapun yang kami punya Tuhan. Tapi semuanya berkat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Untuk itu patut kami bersyukur malam hari ini. Untuk berterima kasih buat semua yang Kau kerjakan Tuhan. Terima kasih Bapak, biar pujian kami boleh naik menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan ibadah kami yang kami adakan walaupun secara online ini, kami percaya roh kami bersatu Tuhan. Roh kami rindu untuk bersekutu bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, urapi kami semua, berkati kami semua yang mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu bukan saja kami dengar, tapi kami mau praktekkan Tuhan. Sebab kami bukan menjadi pendengar-pendengar firman, tapi kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Firman-Mu bukan saja menjadi logos, tapi menjadi rema yang hidup dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Dan Tuhan pimpin ibadah kami pada malam hari ini. Haleluya, amin. Iya, haleluya. Shalom semuanya.
Ya, pertama-tama terima kasih buat pengurus Youth Bless Community yang sudah boleh berkenan mempercayakan saya untuk melayani pada malam hari ini. Ya, di sini juga ada Ibu Erlita ya, koordinatornya. Ya, selamat malam Ibu, Shalom. Ya, haleluya, ada Kak Kris, Kak Hana, ada Bang Daniel. Aduh, semua petinggi-petinggi di youth-nya ini. Ada Kak Natalia juga. Ya, terima kasih buat semuanya. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Ya, pertama-tama saya minta maaf ya karena saya lupa ya. Aduh, nggak lupa sih sebenarnya, error juga. Cuman nggak mempersiapkan PowerPoint-nya. Ya, aduh, minta maaf banget ini ya. Tapi saya percaya nggak mengurangi apa yang Tuhan ingin bicarakan, apa yang Tuhan ingin sampaikan buat youth di tempat ini. Haleluya. Ya, beberapa seminggu yang lalu Kak Hana menghubungi saya untuk menyampaikan supaya saya melayani di youth di tempat ini dengan temanya, sebenarnya tema bulanannya Pentakosta ya, atau Roh Kudus. Nah, saya kebetulan dapat mengenai roh melawan daging ya, roh atau versus daging. Ya, kita percaya bahwa manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Ya, dan yang diminta pertanggungjawabannya kepada Tuhan nantinya adalah roh kita. Ya, karena tubuh kita akan kembali kepada asalnya, kita berasal dari debu dan tanah, dan roh kita lah yang akan diminta pertanggungjawabannya dengan Tuhan. Nah, otomatis dari seperti itu, dari pernyataan seperti itu, bahwa yang harus kita persiapkan adalah roh kita berarti, ya. Berarti tubuh ini hanya sesuatu yang fana yang akan kembali kepada tanah juga, kepada debu. Dan roh kita lah yang nanti akan berjumpa, akan berhadapan langsung dengan pemiliknya. Ya, karena waktu masa penciptaan itu ketika Tuhan membentuk kita dari debu tanah dan akhirnya Tuhan menghembuskan roh kehidupan dalam hidup kita, ya, yang artinya bahwa roh itulah yang miliknya Tuhan, ya. Tubuh kita memang Tuhan yang bentuk, tapi akan kembali kepada tanah juga kan gitu. Dan roh kita lah yang akan kembali kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang empunya roh kita itu. Nah, artinya bahwa mengenai perbedaan daging atau tubuh dengan roh ini, berarti yang harus kita utamakan dalam hidup ini adalah roh, adalah kehidupan roh kita, ya, adalah perbuatan-perbuatan roh, ya, bukan perbuatan daging, ya. Karena perbuatan daging itu tadi saya bilang bahwa asalnya daging itu, asalnya tubuh kita itu adalah dari tanah kan gitu, fana gitu. Dan kita bukan menjadi orang-orang, atau kita bukan saja menjadi ciptaan yang fana, ya. Artinya bahwa tujuan Tuhan juga menciptakan kita supaya nanti kita memerintah bersama Tuhan di kehidupan yang kekal, ya. Nah, ini yang harus kita perhatikan sebelumnya. Ya, berarti bahwa yang harus kita prioritaskan dalam hidup kita, dalam tubuh kita, dalam jiwa kita, dan dalam kesemuanya dalam kehidupan kita sehari-hari adalah roh Tuhan. Ya, roh yang Tuhan hembuskan buat kita, ya. Karena tanpa roh Tuhan kita akan binasa kan gitu. Tanpa roh Tuhan, tanpa Tuhan menghembuskan rohnya kepada kita menjadi sesuatu yang nggak berguna, ya. Kita hanya segumpalan tanah, kita hanya segumpulan debu yang Tuhan bentuk, ya. Sama artinya bahwa kalau nggak ada roh kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kalau nggak ada roh kita mungkin hanya sesuatu yang pasif, yang diam saja, sama seperti patung, ya. Makanya malam hari ini kalau dibilang daging versus roh kan gitu, pastinya kita akan memilih kepada roh. Walaupun dalam kehidupan nyatanya, walaupun kehidupan seharinya terkadang kedagingan kita inilah yang lebih tinggi daripada roh Tuhan, ya. Terkadang kehendak kita lah yang kita utamakan daripada kehendak Tuhan, ya. Terkadang rencana-rencana dalam hidup kita inilah yang kita mau prioritaskan tanpa kita mau peduli, tanpa kita mau tahu dengan apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita. Ya, makanya terkadang apa yang kita rencanakan, apa yang kita kehendaki buat masa depan kita pribadi, lepas pribadi, nggak sama dengan apa yang kita dapatkan. Karena memang
Nggak semua rencana-rencana yang kita programkan, nggak semua kehendak-kehendak yang kita inginkan dalam hidup kita sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Ya, makanya daging dan roh itu selalu berlawanan. Ya, nggak pernah daging itu menjadi prioritas, nggak pernah roh itu mengikuti daging, enggak. Dan memang karena manusia ini kita hidup dalam dunia yang fana ini, kedaginganlah yang terkadang lebih menonjol ya daripada roh kita. Ya, jadi malam hari ini bagaimana kita mau menekan kedagingan kita, ya, dan kita mau unggulkan dan kita mau prioritaskan roh kita, roh yang Tuhan hembuskan dalam hidup kita, ya. Karena kalau kedagingan itu nggak bisa kita hilangkan, ya. Poin pertama bahwa perhatikan teman-teman semua bahwa daging itu nggak bisa kita hilangkan, ya. Tapi kita bisa pendam. Jangan sampai daging ini menguasai kehidupan kita. Ya, ya. Jadi jangan pernah malam hari ini atau kemarin-kemarin berdoa, Tuhan hapus segala kedagingan saya. Aduh, itu repot. Ya, kalau dihapus kedagingan kita bukan mungkin kita menjadi seorang manusia yang aneh kan gitu. Seseorang manusia yang nggak punya kehendak kan gitu. Yang nggak punya ambisi kan repot juga. Yang artinya kita selalu mengalir dengan roh Tuhan. Ini juga repot, ini juga salah, kan gitu. Ya, kalau dibilang karena kita mau bahwa roh itu menjadi prioritas dan daging itu nggak bisa menonjol dan nggak bisa lebih dari roh Tuhan. Ya, makanya tapi daging ini nggak bisa dihilangkan, gitu. Ya, jadi tugas kita adalah memendam kedagingan kita dan mengutamakan dan menomorsatukan roh kita kan gitu. Roh Tuhan yang Tuhan hembuskan dalam hidup kita. Ya. Nah, menariknya adalah bahwa saya kirim temanya mengenai Roh Kudus itu ya, dalam kitab 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20, 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Ya, 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20 saya akan bacakan. Sebentar. Ya, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saya menggarisbawahi kata Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, ya, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Nah, di sini jelas bahwa Roh Kudus itu miliknya Tuhan, ya. Roh Kudus itu dari Allah, berasal dari Allah, bukan dari dunia ini, gitu ya. Jadi Roh Kudus itu sifatnya adalah kekal, ya, sama seperti Allah yang kita sembah, Allah yang kita puja pada malam hari ini, Allah itu juga yang sudah mati buat kita dan bangkit. Artinya kekal selamanya Tuhan dalam hidup kita. Nah, begitu juga Roh Allah itu kekal dalam hidup kita, ya. Nah, dan asalnya dan kepunyaan roh itu adalah Allah. Nah, jadi otomatis dari sini kita tahu bahwa Roh Tuhan itu bukan hasil kerja keras kita. Roh Tuhan itu bukan hasil kebaikan kita, makanya roh itu mau mendiami hidup kita. Roh Tuhan itu bukan sesuatu yang gampang dibarter, yang gampang kita beli, atau yang gampang kita pergunakan ya dalam kehidupan kita, karena kita masih dalam hidup dalam kedagingan, nggak bisa. Jadi karena tadi saya awal dia bilang bahwa kedagingan itu selalu berlawanan dengan roh, ya. Karena kedagingan ini sifatnya sementara, ya, hanya dalam dunia ini, dan roh itu miliknya Tuhan, ya. Jadi sangat berbeda, ya. Jelas tadi ayat yang kita baca, roh Tuhan itu miliknya Tuhan, Roh Kudus itu yang kamu peroleh itu dari Allah, ya. Jadi teman-teman semua jangan pernah beranggapan bahwa kita rajin beribadah, kita rajin setia berdoa kepada Tuhan, kita hadir dalam setiap ibadah-ibadah youth gitu, dan kita beroleh roh Allah. Enggak. Ini enggak jaminan teman-teman semua. Ini enggak jaminan bahwa roh itu hadir dalam hidup kita
kalau kita melakukan perbuatan baik, enggak juga, ya. Karena dalam firman Tuhan firman Tuhan dalam Efesus 5 ayat 18, ya, firman Tuhan dalam Efesus 5 ayat 18 itu, dalam ayat terakhir itu dibilang bahwa hendaklah kamu penuh dengan roh. Ya. Jadi artinya Roh Kudus itu ada dalam kehidupan kita, itu bukan hanya sekedar satu statement saja bahwa Roh Kudus itu berasal dari Allah dan kitanya bodo amat statement doang. Ya, kalau kita mau Roh itu ada dalam hidup kita, ya puji Tuhan. Kalau enggak pun ya puji Tuhan juga, enggak. Ya, jelas Efesus 5 ayat 18 berbicara bahwa hendaklah kamu penuh dengan roh, kan gitu. Ya, kata ini sebuah kata perintah. Ya, hendaklah kamu penuh dengan roh ini, ya, sebuah kata perintah yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita, yang Tuhan inginkan kita miliki dalam kehidupan kita. Ya, apa yang Tuhan inginkan adalah bahwa kehidupan kita itu penuh dengan roh, bukan penuh dengan kedagingan, bukan kedagingan yang selalu mendominasi dalam setiap hal-hal dalam hidup kita yang kita lakukan, enggak. Tetapi apa? Hendaklah kita penuh dengan roh. Artinya bahwa bukan saja kita penuh dengan roh, tetapi kita selalu mengandalkan Tuhan. Karena apa? Karena roh ini tadi berasal dari Allah. Roh ini berasal dari Tuhan. Ya, jadi artinya bahwa kita ini sudah ditebus dengan Tuhan, dan hendaklah ketika roh itu dalam tubuh kita, ya, Tuhan yang memerintah penuh atas hidup kita. Tuhan yang berdaulat penuh atas hidup kita. Jadi ini perintah. Perintahnya bukan perintah yang kita mau lakukan atau enggak, jelas. Hendaklah kamu penuh dengan roh. Dalam kata aslinya, ya, dalam kata bahasa Yunaninya, bahwa kata perintah ini adalah bentuknya present imperatif. Artinya bahwa perintah ini bukan saja kita lakukan sekali saja, tapi berulang-ulang. Ya, karena roh ini, roh Allah ini, ketika sekarang kita dalam masa hari pencurahan Roh Kudus, ya, sejak Yesus naik ke surga, ya, Tuhan bilang bahwa aku nggak akan meninggalkan kamu sendiri, tapi aku akan memberikan roh penolong, yaitu Roh Kudus, dan kita harus tunggu di loteng Yerusalem. Begitu perintah Tuhan kepada murid-muridnya. Nah, kita juga nggak langsung mengklaim bahwa kita harus bersama-sama rame-rame ke Yerusalem dan kita menuju atau menunggu di loteng Yerusalem, menunggu roh Tuhan itu atau pribadi Tuhan itu, enggak. Tetapi hari ini, ya, mungkin hari ini hari ke-9, ya, karena besok hari Pentakosta, hari yang ke-10, Tuhan mencurahkan Roh Kudus. Artinya bahwa bukan saja pada momen itu Tuhan mencurahkan Roh Kudus, bukan saja pada momen itu kita mau bahwa Roh Kudus itu hadir dan memenuhi kehidupan kita, enggak. Tapi kata present imperatif ini artinya bahwa terus-menerus gitu. Karena roh ini bisa saja undur dari hidup kita. Ketika mungkin kita sudah berserah pada Tuhan dan Roh Kudus mendiami kehidupan kita, kita penuh dengan Roh Kudus, kan gitu. Perjalanan hidup kita kan nggak sampai hari ini aja. Besok-besok kita menjalani kehidupan kita sehari-hari, menjalani kehidupan kita secara normal. Mungkin kita jatuh ke dalam dosa, mungkin kita lalai, mungkin kita serong dari jalanan Tuhan. Dan perhatikan, ya, dalam perjanjian lama dibilang bahwa ketika Saul menjadi raja, firman Tuhan bilang bahwa maka undurlah roh Tuhan daripada Saul. Jadi roh Tuhan ini nggak permanen dalam hidup kita. Makanya dibilang present imperatif, artinya kita terus menerus. Ketika roh itu undur, kita nggak tahu kan. Ketika roh Tuhan itu pergi dalam hidup kita, ya, kita mau minta terus. Jangan beranggapan bahwa aduh saya sudah dibaptis Roh Kudus beberapa tahun yang lalu, jadi nggak perlulah. Saya percaya bahwa roh itu terus kekal dalam hidup kita. Enggak, ya. Nah, ini sifat Roh Kudus itu artinya bahwa kalau memang dalam tubuh kita hancur, dalam tubuh kita kotor, dalam tubuh kita penuh dengan dosa, roh ini undur. Ya, dalam tubuh kita kedagingan kita yang menonjol, roh ini undur. Gitu. Ya, makanya dibilang hendaklah kamu penuh dengan roh. Perhatikan kata perintah ini, ya, perintah yang pasif.
Ya, bukan perintah yang aktif. Artinya bahwa ketika kita mau Roh Kudus itu memenuhi hidup kita, bukan sesuatu yang harus kita kerjakan secara aktif, bukan sesuatu yang kita kerjakan menurut kemampuan kita atau menurut apa yang kita harus lakukan. Enggak. Perhatikan, present imperatif pasif. Ya, sesuatu perintah yang berulang-ulang tetapi kitanya pasif. Kenapa pasif? Ya, karena kita hanya menyediakan wadah. Kita hanya menyediakan hati kita supaya bersih. Kita hanya menyediakan dalam tubuh kita supaya bersih, suci, dan Roh itu akan sendiri secara otomatis akan mendiami hidup kita, akan mendiami tubuh kita. Ya, makanya dibilang pasif, bukan aktif. Ya, kenapa bukan aktif? Jadi makanya tadi saya bilang kita nggak perlu capek-capek, kita nggak perlu berjerih lelah, jungkir balik kan gitu ya, beribadah setia pada Tuhan, ya setia berdoa, setia mengikuti ibadah-ibadah yang diadakan di gereja kita. Maka mungkin kalau kurang kita lihat Google, lihat cari mana gereja-gereja yang ibadahnya mungkin dalam 1 minggu bisa 7 kali, 8 kali atau lain sebagainya. Terus kita ikuti supaya apa? Supaya Roh Kudus itu masuk dalam hidup kita. Enggak. Ya, perhatikan kata perintah ini pasif. Artinya kita hanya diam, hanya menyediakan wadah dalam hati kita. Hanya menyediakan hati kita supaya suci dan Roh Tuhan itu secara otomatis masuk dalam tubuh kita. Ya, nggak akan mungkin Roh Tuhan itu masuk kalau wadah dalam hidup kita itu kotor. Nggak akan mungkin Roh Kudus itu mendiami hati kita kalau kita masih menyimpan mungkin balas dendam, kepahitan dan lain sebagainya. Gitu, wadahnya kotor, nggak bersih. Dan Roh Kudus itu nggak akan masuk. Apapun yang kita lakukan, Roh Kudus itu nggak akan masuk. Ya, jadi teman-teman semua agak simpel, agak gampang. Bagaimana supaya kita penuh dengan Roh? Ya, bagaimana supaya Roh Kudus ini yang lebih menonjol dalam kehidupan kita daripada kedagingan kita adalah persiapkan hati kita, persiapkan wadahnya, ya supaya apa? Supaya nanti Roh itu masuk. Roh itu yang akan mendiami, Roh itu yang akan memerintah dalam tubuh kita, dalam kehidupan kita. Ya, jadi malam hari ini, kalau mungkin dalam 10 malam, gereja-gereja banyak yang mengadakan doa 10 malam, gitu ya, supaya nanti di hari yang ke-10 atau di hari-hari yang keberapapun, Roh itu tercurah dan secara pribadi masuk dalam kehidupan kita. Ya, bukan ini yang kita mau kejar. Ya, bukan kita nggak absen dalam doa 10 malam dan terus kita bisa mengklaim bahwa Roh Kudus itu sudah mendiami hati kita. Enggak. Percuma kita berdoa 10 malam kalau kita masih menyimpan dendam dalam hidup kita. Kalau kita masih menyimpan akar pahit dalam hati kita. Karena apa? Tadi saya bilang Roh itu nggak akan masuk kalau wadahnya nggak siap, kalau wadahnya nggak bersih. Ya, amin teman-teman. Jadi kita mau siapkan dulu hati kita. Kita mau siapkan dulu wadahnya supaya bersih. Dan Roh itu secara otomatis akan mendiami. Ya, Roh itu secara otomatis akan berdaulat penuh dalam kehidupan kita, dalam tubuh kita. Karena apa? Karena memang sudah bersih. Kan? Nggak akan mungkin kita buka keran air pump, terus kita tampung dalam tempat sampah. Nggak akan mungkin kan? Gitu. Secara logika nggak akan mungkin. Karena apa? Karena air yang bersih kita pasti wadahnya juga bersih. Benar ya? Ya. Nggak akan mungkin air pump kita buka kerannya terus kita tampung dengan panci yang belum dicuci, dengan ember yang kotor dan bau dan lain sebagainya. Nggak akan mungkin ya. Secara manusia aja kita nggak akan mungkin lakukan seperti itu. Bagaimana dengan Tuhan? Ya. Bagaimana Tuhan mau mencurahkan, memenuhi hidup kita dengan Roh-Nya kalau tempatnya, wadahnya, hati kitanya belum kita persiapkan. Ya, jadi malam hari ini teman-teman semua, kita persiapkan dulu hati kita. Kita persiapkan dulu wadahnya supaya Roh itu akan mendiami, akan berdaulat, akan memerintah dalam hidup kita. Ya, makanya benar hendaklah kamu penuh dengan Roh, ya. Dan jalan utamanya adalah kita siapkan wadahnya, kita siapkan hati kita supaya apa? Supaya Roh itu penuh dalam kehidupan kita. Ya,
Itu poin pertamanya. Ya, jadi bagaimana daging versus roh itu ya ada dalam hidup kita, atau ini yang menjadi problema yang sampai saat ini mungkin kita sering jatuh, kita mungkin sering melakukan kesalahan yang sama, ya. Yang artinya mungkin setahun yang lalu ketika doa 10 malam juga kita sudah dipenuhi Roh Kudus, dan mungkin gak lama setelah itu, seminggu kemudian kita melakukan hal yang sama. Kita melakukan dosa yang sama, kita melakukan kesalahan sama, dan perhatikan, roh itu akan undur. Ya, jadi tadi saya bilang bahwa roh itu sifatnya harus kita minta berulang-ulang, karena kita nggak tahu perjalanan rohani dalam kehidupan kita. Kita nggak tahu apa yang terjadi besok dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena kita masih dalam hidup dalam dunia yang fana ini. Ya, kita menjadi manusia yang sudah dari awalnya, sudah dari asal usulnya kita menjadi orang yang berdosa. Ya, makanya kedagingan itu harus kita tekan dan roh Tuhan harus kita utamakan. Nah, berbicara mengenai Roh Kudus itu, roh ini menyatakan identitas kita di hadapan Allah. Roh Kudus ini menyatakan siapa kita sebenarnya, baik dalam dunia ini, baik juga di hadapan Allah, ya. Dalam kitab Roma, kita buka Roma 8 ayat 1 sampai 17. Roma 8 ayat 1 sampai 17, ya. Kita nggak akan baca ayat ini, tapi perhatikan saja, karena kalau dibaca mungkin sharing saya akan selesai besok pagi, kan gitu, agak panjang ayatnya, ya. Cuman kita mau perhatikan bersama-sama Roma 8, ya. Roma 8 ayat 1 sampai 17 ini, ya. Di sini jelas bahwa saya bagi dalam Roma 8 ayat 1 sampai 17 ini ada dua tahapan atau ada dua bagian yang menyatakan identitas kita di hadapan Tuhan. Yang menyatakan identitas kita bukan saja di hadapan Tuhan, tapi sebagai manusia dan dalam hidup dalam dunia ini. Yang pertama, perhatikan, yang pertama identitas kita di hadapan Allah adalah kita adalah milik Kristus. Ya, perhatikan, Roh Kudus ini bukan saja memelihara, menolong, menjagai kita, tapi Roh Kudus jelas memproklamirkan bahwa kita ini milik Tuhan, milik Kristus, ya. Jadi kalau kita penuh dengan Roh Kudus ada dalam hidup kita, jelas, ya. Jelas bahwa kita ini milik Kristus. Ya, jadi kalau saya bagi dalam ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13 itu menjelaskan bahwa kita ini milik Kristus. Ya. Perhatikan lebih ditekankan di ayat 8 sampai dengan 9. Ya. Ayat 8 sampai dengan 9 ini jelas menyatakan bahwa kita milik Kristus. Ya. Jadi Roh Kudus bukan saja menolong, membantu, memelihara dalam kehidupan kita, tapi Roh Kudus ini memproklamirkan, mendeklarasikan, atau istilahnya mengumumkan kepada dunia, kepada lingkungan sekitar kita, bahwa kita ini milik Kristus. Ya. Kenapa bisa begitu? Karena kalau Roh Kudus hadir dalam hidup kita, perbuatan kita itu mencerminkan perbuatan Kristus. Jelas, kan gitu. Apa yang kita lakukan itu nggak pernah ada yang salah, semuanya berkenan di hadapan Allah. Karena apa? Roh Kudus yang memenuhi, Roh Kudus yang memerintah. Karena Roh Kudus ini adalah pribadi Tuhan juga. Ya. Jadi kalau Tuhan yang menguasai hidup kita, orang sekitar kita itu akan melihat, oh jelas ini orang Kristen gitu. Orangnya nggak pernah marah, orangnya sabar, kan gitu. Ya. Perhatikan teman-teman, perhatikan bahwa identitas kita sebagai orang Kristen, identitas kita sebagai anak Tuhan itu bukan dicerminkan setiap minggu kita beribadah, enggak. Lebih spesifiknya adalah perbuatan-perbuatan roh itu nyata dalam hidup kita. Amin. Ya. Karena kita rajin beribadah juga enggak mencerminkan ya kita menjadi milik Kristus, ya. Ibadah itu enggak menyelamatkan. Amin.
Berdoa itu nggak menyelamatkan. Jadi teman-teman semua yang berdoa jungkir balik, percuma kalau hati kitanya nggak kita siapkan supaya roh itu mendiami hidup kita. Ya. Jadi yang pertama, kalau saya boleh mengklasifikasikan, Roma 8 itu tadi dari ayat yang 1 sampai dengan 17 bahwa ini Roh Kudus menyatakan identitas kita. Ya. Jadi tadi jelas bahwa dalam ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13, khususnya di ayat 8 dan sampai ayat 9, di sini jelas bahwa kita milik Kristus. Ya, enggak lain. Kita kepunyaan Tuhan. Dan yang kedua, ya, identitas kita, ya, dalam kitab Roma tadi yang kedua, selanjutnya dari ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-17. Ya. Ayat yang ke-14 sampai dengan ayat ke-17 di sini jelas, ya, Roh Kudus memproklamirkan identitas kita, ya, sebagai anak-anak Allah, ya. Roh Kudus mengumumkan atau menginformasikan kepada mungkin lingkungan sekitar kita, kepada masyarakat di sekitar kita bahwa kita ini anak Allah. Bukan saja kita milik Kristus, tapi kita anak Allah. Ya, yang artinya bahwa anak Allah ini sesuatu yang spesial. Ya, artinya bahwa kelak kita akan mewarisi, ya, mewarisi apa yang dipunya Bapak kita, apa yang dipunya orang tua kita. Itulah fungsinya, itulah keuntungannya sebagai anak. Benar? Jadi Bapak Ibu nggak akan mungkin, Bapak Ibu, teman-teman semua, nggak akan mungkin kelak nanti ketika sudah tua, sudah dipanggil Tuhan, terus apa yang kita punya, khususnya kepada orang tua, kita mewarisi kepada anak tetangga. Enggak. Ya, pasti kepada anak kita. Ya. Jadi yang pertama tadi identitas kita sebagai milik Kristus. Dan yang kedua, kita menjadi anak Allah. Ya. Dalam ayat yang ke-14 jelas dibilang bahwa semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah apa? Anak-anak Allah. Ya, jelas identitas kita lebih naik lagi. Bukan saja kita sudah menjadi milik Kristus, tapi kita mewarisi apa yang Tuhan punya. Kita mewarisi hartanya Tuhan. Karena kan gitu ya. Anak itu mewarisi apa yang ditinggalkan orang tuanya, ya. Kita tahu dan kita percaya bahwa Bapa kita Yesus Kristus itu warisannya terlalu banyak, kan gitu. Ya, makanya dalam kitab Filipi 4 ayat 19 jelas dibilang bahwa Allahku akan mencukupi segala keperluanmu, segala kebutuhanmu menurut kekayaan, kan gitu. Kekayaan Tuhan apa? Ya isi dunia ini, gitu. Kekayaan Tuhan apa? Apapun dalam dunia ini punya Tuhan, karena Tuhan yang menciptakan. Nah, sangat beruntung, sangat bahagia ketika tadi dibilang bahwa identitas kita bukan saja milik Kristus, tapi lebih mulia lagi, lebih berbahagia lagi kita bahwa identitas kita adalah anak-anak Allah. Ya. Artinya bahwa bukan saja kelak nanti kita mewarisi apa yang Tuhan punya, apa yang Bapa kita punya. Tapi perhatikan, seorang anak akan dilindungi dengan penuh oleh orang tuanya. Seorang anak akan dibela mati-matian oleh orang tuanya. Ya, mungkin teman-teman nggak merasa, ya, kita bisa sekolah tinggi, kita bisa les ke sana kemari, kita bisa punya mungkin dari kecil mainan yang kita lihat di TV, terus kita bilang, Bapak saya mau itu, Ayah saya mau itu, Dedi saya mau itu. Kita nggak pernah merasa kan, orang tua kita jungkir balik untuk menyediakan apa yang kita mohonkan, apa yang kita inginkan. Begitu juga Bapa kita di surga. Ya, ya. Makanya tadi saya bilang bahwa lebih berbahagia bukan saja kita milik Kristus identitasnya. Yang kedua, kita menjadi anak-anak Allah. Ya, artinya bahwa kita tinggal minta aja kepada Bapa kita kok. Ya. Kita tinggal memohon aja kepada Bapa kita. Dan orang tua kita kepada Bapa kita, Tuhan kita, Yesus Kristus itu akan menyediakan, ya. Tadi saya udah kasih contohnya bahwa orang tua dalam dunia ini aja akan berjungkir balik, akan mengusahakan segala sesuatu apa yang anaknya inginkan. Benar ya?
gitu. Karena saya belum menjadi orang tua, jadi saya belum pernah merasa sebagai orang tua. Tapi saya merasa sebagai anak sampai dengan saat ini, apa yang saya inginkan. Ketika apa yang saya inginkan itu sesuatu hal yang baik, ketika apa yang saya inginkan itu sesuatu hal yang benar, bukan nantinya merusak saya, orang tua saya akan jungkir balik menyediakan buat saya. Amin. Ya. Begitu juga Bapa kita di surga. Begitu juga Tuhan Yesus, ya. Makanya kata menjadi anak-anak Allah itu sungguh luar biasa, ya. Lebih dari menjadi hamba Allah. Ya, kalau hamba Allah artinya kita jongos Allah, kita pembantunya Tuhan. Tapi yang lebih grade-nya lebih bagus, grade-nya lebih tinggi adalah anak-anak Allah. Ya, kita tinggal minta aja kok kepada Bapa kita. Ya. Nah, di sini jelas bahwa Roh Kudus itu punya peranan penting dalam hidup kita. Roh Kudus itu punya sesuatu yang sangat kita butuhkan dalam menjalani hidup kita. Ya. Karena apa yang kita butuhkan dalam hidup kita adalah kebutuhan pribadi kita, benar? Apa yang kita butuhkan dalam hidup kita adalah rencana ke depannya untuk pribadi kita. Ya. Apalagi di masa pandemi ini, ya. Kita mau berharap kepada siapa, kita mau bergantung kepada siapa dalam dunia ini semuanya akan sia-sia. Puji Tuhan kalau hari ini kita masih bisa bekerja dalam satu perusahaan. Walaupun mungkin gaji kita dipotong, walaupun mungkin penghasilan kita yang tadinya dalam sebulan sekian tetapi dipotong dengan alasan dan lain-lain sebagainya, kita masih bisa bersyukur. Ya, artinya bahwa ketika kita bergantung dalam apapun dalam dunia ini semuanya akan sia-sia. Ya, makanya identitas sebagai anak itu mencukupi semua yang kita inginkan dalam hidup kita. Ya, saya bersyukur dan kita pasti bersyukur semua kita boleh ada sampai saat ini semuanya karena kebaikan Tuhan, benar? Ya. Siapa sih yang nggak mengeluh dalam pandemi seperti ini? Mungkin kita merasa bahwa pandemi ini mungkin sebulan 2 bulan lah, ya. Waktu pandemi ini secara global dalam dunia ini, ya, di Maret 2020 kita merasa mungkin ya paling sebulan 2 bulan gitu, atau 3 bulan lah paling lama, udah hilang kok gitu ya. Karena sebelumnya kan pandemi-pandemi dalam dunia ini banyak yang lainnya kan gitu, kayak misalnya HIV atau misalnya virus-virus yang lainnya. Kan gitu hanya sebentar saja. Tapi siapa yang sangka sampai detik ini ya pandemi COVID-19 ini masih ada dalam dunia ini. Dan kita bersyukur ya, kita semuanya boleh hidup, boleh ada, semuanya karena kemurahan Tuhan. Karena apa? Tadi, karena kita milik Kristus dan karena kita anak-anak Allah. Ya. Jadi peran Roh Kudus itu secara nggak sengaja, secara otomatis, ya mungkin kita lupa, ya kita boleh ada sampai saat ini mungkin karena saya rajin menjaga kesehatan, saya rajin menjalankan protokol kesehatan, enggak, ya. Tapi semuanya karena kebaikan Tuhan, karena Roh Kuduslah yang menuntun kita. Karena apa? Karena kita anak-anak Allah dan Bapa di surga membackup kita, melindungi kita. Nah, akhirnya bahwa dari situ jelas bahwa lebih beruntung, lebih berguna ketika kita mengutamakan Roh Kudus daripada daging. Ya, jelas. Tadi saya sudah jelaskan bahwa keuntungan-keuntungannya kalau Roh Kudus itu mendiami hidup kita. Saya sudah jelaskan bagaimana profitnya, bagaimana apa yang kita dapatkan ketika Roh itu menuntun, ketika Roh Kudus itu hadir dalam hidup kita, ketika Roh Kudus itu berdaulat penuh atas hidup kita. Saya sudah jelaskan tadi bahwa nggak ada sesuatu yang merugikan, nggak ada sesuatu yang mengecewakan. Ya. Nah, berarti sebelum saya bahas lebih lanjut, jelas bahwa daging versus Roh Kudus, ya. Kalau saya boleh tanya teman-teman semua, jelas pasti teman-teman pilih Roh Kudus, ya. Udah jelas keuntungannya.
Sudah jelas kebahagiaannya nanti yang kita mau dapatkan. Ya. Nah, tetapi ya kenyataannya, faktanya di lapangan bahwa kedagingan ini loh yang lebih menonjol dalam kehidupan kita. Benar? Amin. Ya. Kedagingan kita ini loh yang akhirnya kita lupa untuk menguasainya. Kedagingan kita ini loh yang akhirnya kita lupa untuk menekannya supaya nggak naik, untuk menekannya supaya nggak menonjol, untuk menekannya supaya kedagingan itu nggak menguasai kehidupan kita. Ini yang sering kita jatuh, yang sering kita melakukan kesalahan, ya karena apa? Kita nggak bisa menguasai kedagingan kita. Ya. Dan fatalnya ketika kedagingan menguasai kehidupan kita, roh Tuhan itu akan undur. Amin. Ya. Jadi perhatikan, Allah kita Allah yang cemburu, ya, bukan cemburu secara negatif, tapi dia cemburu ketika kita hanya minta berkat tapi kita nggak mengutamakan dia. Nah, ini fakta di lapangan, ini viral, ya, viral kita sebagai umat Kristen, sebagai anak-anak Allah yang mau mengklaim saya anak Allah, ya, saya mau minta kepada Bapa saya mau minta berkat kepada Tuhan Yesus, itu hak saya. Kenapa? Karena saya anak Allah. Ini yang viralnya. Ya, tapi yang mengenaskannya, ya, kita nggak prioritaskan Tuhan. Ya, kita lebih memprioritaskan kedagingan kita. Ya. Ke gereja sih ke gereja, gitu. Menyembah sih menyembah. Ya, bahkan ketika lagu belum dinyanyikan, ketika lagu worship belum dinyanyikan, kita sudah menyembah dulu. Kan ini yang lebih dahsyat, gitu ya. Ya. Dan di luar dan pulang setelah ibadah lupa kita apa yang kita lakukan tadi di gereja, ya, kedagingan yang timbul. Nah, ini dilemanya. Ini yang Tuhan sangat sedih dalam kehidupan kita, ya. Artinya kita sebagai seorang yang hanya menuntut, yang hanya memprioritaskan, yang hanya mengklaim bahwa kita anak Allah, tapi kita nggak melakukan kewajiban sebagai anak-anak kepada orang tua. Ya. Dalam kehidupan nyata nggak akan mungkin orang tua kita akan memberikan apa yang kita punya, akan memberikan apa yang kita inginkan, kalau kitanya nggak hormat pada orang tua, benar? Ya. Bahkan sampai saat ini aja mungkin dari kita, ya, ketika meminta sesuatu kepada orang tua kita, kita pasti ambil hati orang tua kita, benar ya? Kan gitu. Ada udang di balik bakwan. Ini anak kenapa sih kok baik-baik ya? Pasti ada sesuatu, ya. Orang tua kita pasti sudah bisa mengklaim seperti itu. Enggak biasa-biasanya loh, kan gitu. Misalnya bapak kita pulang kerja terus kita dengan senyum-senyum, Pak, gimana Pak tadi kerjaannya? Enggak biasa-biasanya, kan gitu. Mau minum apa Pak? Dan gitu. Enggak biasa. Pasti orang tua kita sudah bisa berpikir bahwa ini anak pasti ada maunya. Nah, itu secara duniawi. Ya. Bagaimana dengan hubungan kita kepada Tuhan? Ya, enggak mungkin kita mau meminta-minta tanpa melakukan kewajiban kita sebagai anak-anak Allah. Nggak mungkin kita mau minta berkat Tuhan, nggak mungkin kita mau minta perlindungan dari Tuhan kalau kita nggak melakukan kewajiban kita dulu, kan gitu ya. Ya. Kalau orang bilang tenang aja lah, jodoh di tangan Tuhan, kan gitu. Ya, kita berdoa minta jodoh, tapi kita nggak melakukan kewajiban kita untuk mencari jodoh. Apakah jodohnya datang? Enggak kan, teman-teman? Amin. Ya. Jadi jangan mengklaim 100% jodoh di tangan Tuhan terus kita diam di dalam rumah Tuhan, menyembah, memuji Tuhan, berdoa, dan saya percaya jodoh itu akan datang mengetuk pintu gereja dan senyum kepada saya. Enggak, kan gitu. Tetap harus ada kewajiban kita. Amin. Haleluya. Ya. Ini Kak Hana mengenai jodoh senyum-senyum aja ini. Ya. Nah, begitu juga ya. Ketika kita sudah menjadi predikat kita menjadi anak-anak Allah, nggak sampai di saat itu, ya, nggak sampai cukup di saat kita sudah diklaim menjadi milik Kristus dan menjadi anak-anak Allah, tetap ada kewajibannya. Kewajiban yang paling utama adalah tadi itu, jelas menekan kedagingan kita dan memprioritaskan Roh Kudus. Amin. Kenapa? Karena supaya Roh Kudus ini nggak undur dari kehidupan kita, ya.
Artinya kita pertahankan Roh Kudus itu terus mendiami kehidupan kita. Ya. Kalau Roh Kudus sudah terus mendiami ya kehidupan kita, apa yang kita minta Tuhan pasti berikan. Karena apa? Karena yang kita minta pasti sesuai dengan kehendak Tuhan. Apa yang kita minta pasti seturut dengan rencana Tuhan. Kenapa? Karena karena tubuh kita ini, kehidupan kita ini dipenuhi Roh Kudus dan Roh Tuhan yang berdaulat. Ya, ngerti ya sampai saat ini ya? Ya. Jadi makanya pentingnya Roh Kudus itu hadir dalam hidup kita, ya. Karena dialah sumber dari segalanya. Tapi warningnya, ya, yang harus kita jaga. Jangan kedagingan ini yang nantinya akan timbul lagi dan roh ini undur. Itulah daging versus roh. Ya, nggak mungkin roh dengan daging ini hidup berdampingan, hidup selaras sepadan, nggak mungkin, kan gitu. Ya, gelap dan terang nggak mungkin menjadi satu. Nah, makanya jelas ketika kita memprioritaskan Roh Kudus dalam hidup kita, mendiami kehidupan kita. Dan secara otomatis kita terus punya kewajiban menjaga kedagingan kita ini supaya nggak muncul. Kedagingan kita ini supaya nggak menjadi prioritas, nggak lebih tinggi dari Roh Kudus. Ya, nah jelas bahwa kalau kedagingan itu kita sudah tahu apa saja sih, ya, apa saja sih kedagingan itu. Ya, kita buka dalam kitab Galatia. Ya, kalau mengenai kedagingan saya rasa teman-teman sudah hafal kan gitu. Secara teori hafal, tapi secara prakteknya ya bismillah aja lah, mudah-mudahan bisa, mudah-mudahan enggak kan gitu. Ya. Nah, dalam Galatia 5 ayat 19 dibilang bahwa perbuatan daging itu telah nyata. Ya. Perhatikan kata telah. Perhatikan kata perbuatan daging itu telah. Ya, telah itu sudah terjadi atau belum? Sudah ada atau belum? Sudah ya. Ya. Nah, jelas bahwa perbuatan daging itu sudah ada. Ya. Bukan perbuatan daging ini tiba-tiba timbul sekarang ini karena pandemi akhirnya timbul perbuatan daging, enggak kan gitu. Terus kita nggak bisa mengklaim bahwa ini karena pandemi emosi saya jadi meluap-luap. Bullshit kan gitu. Omong kosong. Ini karena pandemi akhirnya kesabaran saya nggak bisa saya pendam kan gitu. Timbul dengan sendirinya, enggak. Ya, perhatikan. Perbuatan daging telah nyata. Ya, artinya jauh dulu mungkin sejak kita lahir perbuatan daging itu sudah ada dalam kehidupan kita. Ya. Jadi jangan salahkan perbuatan daging kalau teman-teman semua melakukan kesalahan. Ini karena hawa nafsu saya yang nggak bisa saya pendam kan gitu. Padahal memang dari dulunya hawa nafsu itu ada. Ya, nah jelas bahwa perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Perhatikan, seperti yang telah kubuat dahulu. Ya, jelas Rasul Petrus bilang bahwa sebelum dia kenal Tuhan secara dekat, sebelum dia mengenal Tuhan sebagai juru selamatnya, kita tahu kehidupan Rasul Paulus ya Petrus. Rasul Paulus itu adalah ya mengejar-ngejar orang-orang percaya, mengejar jemaat-jemaat Tuhan ya. Tetapi ketika dia kenal Tuhan, ketika dia berjumpa dengan Tuhan, ya, dia melupakan segalanya. Makanya di ayat ini dibilang terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu. Ya. Nah, jelas di sini tadi bahwa saya bilang bahwa perbuatan daging itu atau keinginan-keinginan daging itu sudah ada dalam hidup kita. Dan itu nggak bisa kita delete, nggak bisa kita hilangkan. Yang kita bisa lakukan adalah menjaganya supaya ini nggak menonjol, supaya ini nggak berkembang. Ya.
Nah, kalau kita membuang perbuatan daging, kita menjadi seorang manusia yang mungkin manusia yang aneh, kan gitu. Manusia yang mungkin seperti robot yang hanya dengar perintah sistem. Ya, kita enggak seperti manusia itu. Karena apa? Karena tadi kita masih hidup dalam dunia dan perbuatan-perbuatan daging, keinginan-keinginan daging itu masih ada dalam hidup kita. Nah, jadi jelas bahwa terhadap semuanya itu, ya, kita enggak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kenapa? Udah jelas. Tadi saya jelaskan bahwa kalau kita lebih mengutamakan perbuatan daging, keinginan daging, roh Allah undur. Artinya bahwa hidup kita nggak dipimpin dengan Tuhan. Kita nggak menjadi anak-anak Tuhan. Kita nggak menjadi miliknya Tuhan. Bagaimana kita mendapat bagian dari kerajaannya Allah, kerajaannya Tuhan. Amin. Ya, simple kan gitu ya. Ya. Jadi tadi saya jelaskan bahwa apa yang kita dapatkan, hasil apa yang akan kita peroleh ketika Roh Tuhan berdaulat atas hidup kita. Dan jelas apa yang tidak kita akan dapatkan kalau keinginan daging itu menguasai hidup kita, ya. Simple, bukan saja mengenai soal berkat, bukan saja mengenai soal kekayaan, tapi kita nggak mendapat bagian dari kerajaan Allah. Haleluya. Ya. Yang kita inginkan dalam bagian kerajaan Allah nggak banyak-banyak kok, cuma satu, apa? Keselamatan. Amin. Yang kita harapkan dalam kerajaan surga, yang kita harapkan mendapat bagian dalam kerajaan Allah itu cuma keselamatan. Kalau kita hanya mengejar berkat, kalau kita hanya mengejar kekayaan, mengejar harta dan lain sebagainya, perhatikan, malam hari ini saya bilang, minggu depan, Sabtu depan, teman-teman semua nggak usah beribadah. Kalau hanya mengejar kekayaan, kalau hanya mengejar berkat, teman-teman semua malam minggu ini jualan, usaha. Usaha yang giat, bekerja yang giat. Saya percaya, saya jamin teman-teman pasti akan kaya. Saya yakin dan percaya teman-teman pasti akan diberkati. Ya, tapi bukan sampai itu bukan yang kita inginkan. Yang kita inginkan adalah mendapat bagian kerajaan Allah, yaitu keselamatan. Haleluya. Nah, jadi jelas bahwa malam hari ini mana yang harus kita prioritaskan, mana yang harus kita dahulukan. Ya, saya nggak bisa ngomong panjang lebar karena ini Zoom ya, terbatas semuanya. Tapi dari paparan saya jelas bahwa nggak ada seujung kuku lah perbedaan antara keinginan daging dengan roh ini, ya. Apa yang kita mau harapkan ketika kita mengutamakan, ketika kita mau memprioritaskan kedagingan kita daripada Roh Kudus, ya. Saya nggak panjang lebar menjelaskan bahwa perbuatan daging itu akhirnya mencelakakan kita, membinasakan kita, enggak. Tapi jelas di situ bahwa kita nggak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ini sudah jelas. Ya, ini sudah merangkum semuanya, ya, tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan ketika kita mengutamakan Roh Kudus, ketika kita mengupayakan Roh Kudus mendiami hidup kita, Roh Kudus memelihara, berdaulat, memerintah dalam hidup kita, kita menjadi milik Kristus dan kita menjadi anak-anak Allah, ya. Bukan saja kita mendapat bagian dalam kerajaan Allah, tapi kita mewariskan kerajaan Allah tersebut. Amin. Kalau bagian hanya sebagian, hanya sekian persen, tapi wariskan, mendapat warisan berarti semuanya yang Tuhan punya itu menjadi milik kita. Haleluya. Ya. Jadi jelas sangat jauh perbedaannya ketika kita mengupayakan kedagingan dalam hidup kita dan ketika kita memprioritaskan Roh Kudus dalam hidup kita. Ya, jadi malam hari ini kita mau belajar, ya, bagaimana caranya supaya Roh Kudus itu terus mendiami, terus ada dalam hidup kita. Jelas tadi saya sudah kasih tahu dalam kitab Efesus tadi bahwa kita persiapkan wadah hati kita. Kita persiapkan hati kita bersih. Kata bersih itu berarti udah nggak ada keinginan daging, udah nggak menonjol keinginan daging, ya. Kita persiapkan wadahnya supaya Roh Kudus itu yang nanti secara otomatis
memenuhi, masuk ya dalam kehidupan kita. Jadi bukan hasil kerja keras kita supaya roh itu masuk. Bukan hasil pelayanan kita supaya roh itu masuk. Bukan hasil kesetiaan kita beribadah supaya roh itu masuk. Enggak. Tapi dimulai dari hati kita. Dari wadahnya. Jadi kita persiapkan wadahnya bersih dan Roh Kudus itu akan masuk dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Ya, amin. Buat malam hari ini, ya saya percaya bahwa malam hari ini kita mau mengutamakan roh Tuhan dalam hidup kita. Kita mau mengutamakan Kristus dalam hidup kita dimulai dari kita mempersiapkan hati kita dulu. Wadahnya dulu bersih dan roh itu akan mendiami. Amin. Bersih wadahnya jelas. Artinya bahwa keinginan-keinginan daging itu sudah kita pendam. Ya, nggak akan mungkin keinginan daging itu menonjol dan wadah kita bersih. Nggak akan mungkin. Haleluya. Dan kita sudah tahu bahwa apa yang menjadi keuntungan, apa yang menjadi apa yang akan kita peroleh nantinya ketika kita memprioritaskan Roh Kudus mendiami hidup kita. Dan apa kerugiannya ketika kita memelihara keinginan daging dalam hidup kita. Ya, jelas keinginan daging, ya saya nggak banyak lebar. Jelas keinginan daging yang paling utama adalah kita nggak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Dan jelas ketika Roh Kudus ada dalam hidup kita, kita menjadi milik Kristus, kita menjadi anak-anak Allah yang mewariskan kerajaan surga. Haleluya. Kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa dalam surga, kembali kami mengucap syukur Tuhan buat malam hari ini. Kami boleh diingatkan kembali Tuhan untuk mempersiapkan hati kami, untuk mempersiapkan wadah dalam hidup kami dengan bersih. Supaya roh Tuhan, supaya Roh Kudus itu, pribadi Tuhan itu mau mendiami kehidupan kami. Kami mau Tuhan saja, roh Tuhan saja yang berdaulat penuh, memerintah penuh atas hidup kami. Karena kami yakin dan percaya ketika roh memerintah dalam hidup kami, ketika Tuhan berdaulat penuh atas hidup kami, apa yang kami lakukan bukan saja menyenangkan hati Tuhan, tapi apa yang kami kerjakan boleh menjadi dampak yang baik buat orang-orang sekitar kami. Terima kasih Bapak, terima kasih buat malam hari ini. Kami boleh diingatkan semua Tuhan. Kami boleh diingatkan bahwa kami lebih memprioritaskan Tuhan dalam setiap aspek dalam kehidupan kami. Karena kalau kami menghiraukan Tuhan, kami nggak akan pernah mendapat bagian dalam kerajaan surga. Tapi ketika kami prioritas Tuhan dalam hidup kami, bukan saja kami mendapat bagian, tapi kami mewarisi kerajaan surga. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah firman ini boleh terus terngiang-ngiang dalam kehidupan kami. Bukan saja kami dengar, tapi firman ini boleh menjadi benih yang hidup, yang tumbuh, berkembang, bahkan berbuah yang lebat dalam hidup kami. Dan dapat kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapak, berkati kami semua yang mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami semua Tuhan Yesus, rencana kami ke depannya Tuhan. Kami percaya roh Tuhan itu yang memelihara, menolong, bahkan memberkati kami. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Cek, oke. Oke, terima kasih Bang Yotam untuk firman Tuhan yang boleh di-sharing sama YBC. Sungguh memberkati setiap kami. Oke, sekarang kita akan memberikan pengumuman. Jangan lupa teman-teman untuk hari Minggu besok kita akan ada ibadah. Seperti biasa di jam 8, 10, dan jam 5. Dan kita akan online di jam 10 dan jam 5 sore. Nah teman-teman, untuk minggu depan kita akan ada ibadah offline untuk YBC yang akan dilayani oleh Bang Daniel Sulpa.
Benar ya? Oke. Oke teman-teman, jangan lupa juga untuk terus tetap prokesnya tetap dijalanin untuk pakai masker, cuci tangan, jaga kesehatan, supaya kita boleh terus sama-sama lagi untuk ibadah bareng-bareng. Dan kita akan tutup dalam doa berkat dengan hambanya Bang Yotam. Kami persilakan. Silakan Bang Yotam untuk doa berkat, ditutup dengan doa berkat. Oke, yuk kita akan akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Kita akan berdoa. Kembali kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat malam hari ini. Kami percaya Tuhan apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan pada malam hari ini tidak menjadi satu yang sia-sia, tidak menjadi sesuatu yang tidak berguna di hadapan Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, persekutuan kami, ibadah kami, walaupun kami terpisah, tapi kami percaya Tuhan, roh kami tetap menyatu dan hati kami tetap ingin selalu bersekutu dengan Tuhan. Segala jerih lelah kami dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Apa yang kami kerjakan, baik apa yang kami keluarkan, baik tenaga kami, pikiran kami, bahkan materi kami sekalipun, Engkau Tuhan yang membalas berlipat kali ganda. Terima kasih Bapa. Berdoa juga Tuhan Yesus buat gereja di tempat ini Tuhan, buat GBI Permata 3 Tuhan Yesus dan GBI Ujung Menteng. Serahkan semua dalam tangan Tuhan, mulai dari Gembala Sidang, Bapak Pendeta Japarlin Marbun, seluruh staf pergembalaan, majelis, hingga seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa buat youth di tempat ini Tuhan. Kami serahkan semua dari mulai ke dalam kepengurusannya Tuhan. Biarkan mereka punya hati yang bersatu, hati yang setia dan taat melayani Tuhan. Secara khusus Tuhan kami berdoa buat kedua orang tua kami Tuhan. Hamba berdoa Tuhan Yesus buat kedua orang tua kami. Tuhan berikan kemampuan, kekuatan dalam masa tua mereka Tuhan Yesus. Biar apa yang kedua orang tua kami kerjakan dan lakukan, Tuhan boleh menyempurnakannya dan Tuhan boleh memberkati mereka Tuhan dalam masa tua mereka. Juga berdoa Tuhan Yesus buat masalah kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Apa yang menjadi keluh kesah kami, apa yang menjadi persoalan dalam hidup kami, apa yang menjadi hambatan dalam hidup kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Berdoa juga buat semua keluarga kami Tuhan, keluarga besar kami, bahkan semua orang-orang yang bertalian darah dengan kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus, bungkus kami semua dengan kuat kuasa Roh Kudus. Jauhkan kami dari segala macam kuasa-kuasa yang mau mengganggu kami, kuasa-kuasa jahat yang mau merugikan kami, segala kutuk-kutuk yang mau menyesatkan kami. Bungkus keluarga kami dengan kuat darah-Mu Tuhan, berikan keluarga kami kesehatan yang sempurna yang hanya dari Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih, kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Juga berdoa Tuhan yang mungkin dari kami semua Tuhan yang merindukan pekerjaan Tuhan Yesus, Tuhan bukakan lapangan pekerjaan yang sesuai dengan ijazah kami, yang sesuai dengan skill kami dan kemampuan kami. Terima kasih Tuhan yang masih dalam bangku sekolah, bangku kuliah Tuhan. Tuhan berikan hikmat, marifat yang dari Engkau Tuhan. Biar terjadi ada satu perbedaan yang luar biasa dengan anak-anak yang tidak mengenal dengan Tuhan. Tuhan juga berkati Tuhan yang kami sudah berkeluarga. Tuhan berkati pasangan kami, baik suami kami, baik istri kami. Tuhan berkati Tuhan anak-anak kami semua dalam tangan Tuhan. Juga berdoa Tuhan Yesus buat dari kami Tuhan yang mungkin sedang mencari pasangan hidup, yang sedang mencari jodoh. Tuhan berikan pasangan jodoh kami Tuhan yang sepadan dengan kami, yang sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Biar di dalamnya nama Tuhan yang dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Hari depan kami, besok Tuhan, kami mungkin ada yang melayani Tuhan di ibadah minggu. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Berkati kami semua Tuhan. Terima kasih juga. Kami juga teringat buat bangsa dan negara kami Tuhan. Kami berdoa mulai dari pemerintahan tertinggi, Tuhan, presiden, wakil presiden, staf menteri, Tuhan, hingga pemerintah daerah, Tuhan, hingga kepada pemerintahan terendah RT dan RW Tuhan. Berikan mereka hati yang takut akan Tuhan. Berikan mereka hati yang bijaksana dalam mengambil satu keputusan Tuhan yang tidak berat sebelah. Berikan mereka hati yang loyalitas dalam menjalani pekerjaan mereka, dalam menjalani jabatan yang mereka
miliki, yang mereka punya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, apapun yang menjadi kerinduan dalam bangsa ini, bahkan apapun teror-teror yang mengganggu bangsa kami, apapun krisis-krisis yang mengganggu bangsa kami, mulai dari krisis moneter, krisis kesehatan, bahkan krisis politik, kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Kami percaya bangsa kami boleh menjadi bangsa yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar juga kami akan menyudahi ibadah kami pada malam hari ini. Kami akan berpisah, kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Tuhan, sebelumnya kami mau siapkan hati kami mau mengadakan tangan kami untuk menerima berkat besar dari Tuhan. Mari teman-teman semua, kita adakan tangan kita siapkan hati kita mau terima berkat dari Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Mari terima berkat besar dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, rahmat persekutuan dalam kuat kuasa Roh Kudus, kiranya menyertai, menolong, memelihara, bahkan memberkati youth di tempat ini, kita semua pribadi lepas pribadi pada saat ini Tuhan. Mulai dari malam hari ini, besok sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Haleluya. Mari teman-teman semua yang sudah diberkati, bersama-sama kita mau katakan amin. Haleluya. Oke teman-teman, sebelum kita tutup, jangan live dulu. Boleh kameranya boleh dinyalain, kita mau foto. Ada... boleh dibuka kameranya. Joy Grace, Vanessa, Suryani, Saudara Monica, ada Iren. Boleh dinyalain kameranya. Kita mau foto sama-sama. Hai Joy. Vanessa, boleh? Suryani, Iren, Monik. Boleh dinyalain kameranya. Kita mau foto sebelum live dari Zoom. Ini foto. Foto. Sini. Ayo foto Matthew. Kuningan. Ayo. Oke. Ayo udah kita foto aja ya teman-teman. Oke, 1, 2. Lagi ya, 1, 2. Udah belum? Lagi ya, 1, 2. Sekali lagi, 1, 2. Lagi. Aduh. Udah belum? Oke. Udah? Nah, Lagi sekali terima lagi. kasih ya Bang Yota. Selamat berkati. Lagi. Udah? Sip. Oke. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus berkati. Halo, Yesus berkati. Terima kasih. Terima kasih Bang Yota. Terima kasih semuanya ya. Monik, Iren. Tuhan berkati. Jadi sekarang makan.